Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4611. Benar saja. Ketika mereka mendengar bahwa Yadira Lawrence berada di belakang Araceli Hoffman, banyak orang yang hadir sedikit tenggelam. 6 keluarga tersembunyi sangat kuat. Bagaimanapun, Jinling, ibu kota kuno dari 6 dinasti, telah memiliki dinasti yang tak terhitung jumlahnya sejak zaman kuno. Dan 6 keluarga tersembunyi yang dapat bertahan hari ini dilahirkan dengan darah bangsawan, rendah dan mengerikan. Tapi zaman sekarang berbeda. Di musim panas yang besar, 10 keluarga teratas adalah yang dominan. Pada titik ini, bahkan 5 klan kuno mungkin tidak dapat bersaing dengan 10 keluarga teratas di sisi baiknya. Oleh karena itu, sederhananya, setidaknya menurut kognisi dangkal semua orang, Damian Huo dari keluarga Huo yang tertutup pasti lebih rendah dari Araceli Hoffman dari keluarga Jinling. Putra sulung, yang bisa dibandingkan dengan identitas Araceli Hoffman saat masuk, hanya bisa datang dari pintu masuk untuk berterima kasih pada pintu. Karena itu, dia mendengar Yadira Lawrence mengatakan bahwa Araceli Hoffman, tuan muda, juga berteman dengan orang-orang di belakangnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa latar belakang Yadira Lawrence pasti dari salah satu dari 10 keluarga teratas, bahkan dari keluarga papan atas di Wolsing. Yang buruk adalah keluarga Xavier yang legendaris, dan bahkan keluarga Leduk. Memikirkan hal ini, semua orang yang hadir bergidik. Banyak yang tidak cukup tenang, dan hampir tanpa sengaja memecahkan porselen di tangan mereka. Pada saat ini, psikologi semua orang mulai berubah. Dan semua orang tidak lagi percaya bahwa Damian Huo dapat menstabilkan Yadira Lawrence. Harvey York juga memandang Yadira Lawrence dengan penuh minat. Dia mengerti mengapa wanita ini sangat tidak menyukai Jinling. Jika kita mengatakan bahwa keluarga tersembunyi di Jinling mewakili senja zaman dulu, dan keluarga top Wolsing mewakili kecemerlangan kehidupan baru country H. Orang-orang dari Wolsing secara alami memandang rendah Jinling. Bagaimanapun, Jinling sulit dibandingkan dengan Wolsing sejak zaman kuno. Sepertinya latar belakangmu adalah keluarga Xavier atau keluarga Leduk. Pada saat ini, Damian Huo juga menyipitkan matanya, menatapnya, dan kemudian memikirkannya. Meskipun Rodrigo Xavier dari keluarga Xavier luar biasa, dia tidak akan membuat saya kewalahan. Beraninya kau begitu sombong di depanku. Berarti yang di belakangmu harus keluarga Leduk. Jonathan Leduk. Kami adalah orang nomor 1 di Wolsing di negara H. Sedikit kejutan muncul di mata Yadira Lawrence. Lalu mengangguk dan berkata, saya tidak percaya bahwa karakter kecil seperti Anda benar-benar tahu nama Tuan Leduk. Karena kamu menebak bahwa orang di belakangku adalah Tuan Leduk, maka kamu seharusnya menebaknya. Ayahnya. Siapa? Apakah Anda ingin menghancurkan industri dengan karakter seperti itu? Kamu pikir kamu memiliki kemampuan ini? Kamu hancur di sini. Apakah kamu bertanggung jawab untuk ini? Keluarga Leduk mengangkat tangan mereka dan membiarkanmu 6 keluarga penyendiri bertahan hidup di Jinling. Bukan untuk membuatmu begitu sombong dan mendominasi. Mengerti? Sebaiknya kau bertanya pada ayahmu apakah dia berani memberimu keberanian untuk menghancurkan toko Tuan Leduk. Omong-omong, ekspresi Yadira Lawrence bahkan lebih menyenangkan. Mary Hoffman juga tenang saat ini. Dia menyipitkan mata pada putra tertua dari keluarga Huo yang tertutup di depannya dengan tatapan jijik. Dia berpura-pura menjadi 2 atau 5 juta di depan dirinya sendiri. Ada apa? Ketika dia mendengar nama Master Leduk dan Master Hoffman, seluruh orang menjadi seperti anjing.
Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang dari 6 keluarga tersembunyi benar-benar tidak dapat berada di atas meja. Damian Huo menatap tajam ke arah Yadira Lawrence saat ini. Dan setelah waktu yang lama dia tertawa dan berkata, "Sapi, kamu benar-benar hebat. Tekan aku dengan Jonathan Leduk dan Araceli Hoffman." Bab 4612. Hanya saja kamu begitu yakin Jonathan Leduk dan Araceli Hoffman bisa menahanku. Senyum nakal muncul di wajah Damian Huo. Kamu menggunakan pedang iblis patung Guanggung untuk berkomplot melawan keluarga Huo kami yang tersembunyi. Aku masih tidak dapat menemukan yang adil. Tuan Huo, saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku benar-benar tidak tahu tentang pedang iblis. Untuk membeli dan menjual barang antik dan harta Feng Shui, Anda perlu melihat mata Anda sendiri. Mary Hoffman membuka mulutnya dengan senyuman. Bukan senyuman. Kamu salah. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Yah, paling-paling demi kamu menjadi pelanggan lama kami. Aku akan mundur selangkah. Aku mengambil kembali 2,5 juta untuk hal itu. Aku akan mengembalikan uangmu 205. Ketika dia mengatakan ini, Mary Hoffman memiliki senyum menghina dan sarkastik di wajahnya. Tidak apa-apa untuk mengembalikan jumlah uang ini. Tetapi masalahnya adalah jumlah 250 terlalu menghina. Ini bukan untuk memberi wajah Damian Huo, tetapi untuk benar-benar menamparkan wajahnya. Sepertinya kamu benar-benar berpikir bahwa jika Jonathan Leduk dipindahkan dan Araceli Hoffman dipindahkan, aku tidak bisa memindahkanmu. Ekspresi Damian Huo menjadi semakin acuh tak acuh. Kamu benar-benar berpikir bahwa nama-nama 6 keluarga tersembunyi kita diledakkan. Hehehe. Tentu saja kami tahu tentang 6 keluarga di dunia tersembunyi. Dan kami juga tahu bahwa Anda bertindak sembrono, Tuan Huo, dan kami percaya bahwa Anda akan menghancurkan bangunan harta karun ini sekarang. Dan kami tidak berdaya untuk melawan. Yadira Lawrence berbicara dengan ringan. Hanya saja, untuk potret Guanggung dan pedang iblis yang saya tidak tahu apa yang disebut pisau iblis. Saya harus benar-benar merobek wajah saya dengan Leduk dan Master Hoffman. Menyinggung 2 dari 10 besar, keluarga papan atas, dan bahkan tidak pernah mati. Tuan Huo, apakah menurut Anda perilaku Anda agak konyol? Atau, apakah kamu yakin kamu mampu menanggung konsekuensi dari melakukan ini? Damian Huo menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Menurut apa yang kamu katakan, Bintang Lawrence, aku hanya bisa menelan nafas ini. Kamu bisa menghancurkan toko, membunuh orang, membungkam mulutmu, apapun yang kamu mau. Yadira Lawrence mengangkat bahu. Tapi aku percaya bahwa setelah kamu menghancurkan toko, ayahmu akan mengirim uang untuk kompensasi di sore hari. Jika kamu berani membunuh kami, ayahmu akan mencekikmu dengan tangannya sendiri dan meminta maaf kepada Tuan Leduk dan Tuan Hoffman. Kamu baru saja mengatakan bahwa kemungkinan hal seperti itu terjadi adalah 100%. Omong-omong, Yadira Lawrence tampak menghina. Jelas dia sangat menyadari gaya para raksasa papan atas ini. Ketika keluarga semakin besar, ada banyak ikatan dan keterikatan. Dan seringkali Anda tidak bisa begitu saja dan santai dalam melakukan sesuatu. Nada hari ini. Dalam pandangan Yadira Lawrence, Damian Huo harus menanggungnya. Atau menelannya. Damian Huo menatap wanita arogan dan cantik di depannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mencibir, sepertinya aku tidak tahan lagi. Kemarilah. Hancurkan toko untuk lausu dan tipu orang. Saat berbicara, Damian Huo melambaikan tangannya dengan kasar. Untuk seorang pemuda seperti dia tidak bisa kehilangan muka jika dia kehilangan sesuatu. Dan dia tidak bisa menelan nafas ini jika dia menelan sesuatu. Karena itu, hari ini, tidak peduli apa, dia tidak bisa mengakuinya.
dia hanya bisa bertarung sampai akhir. Bahkan jika dia tahu bahwa konsekuensinya bukan yang bisa dia tanggung. Damian Huo sudah berada di atas seekor harimau dan dipanggang di atas kompor. Jika dia tidak melakukannya hari ini, wajah apa yang akan dia miliki di masa depan untuk mengatakan bahwa dia adalah putra tertua dari keluarga Huo, generasi kedua yang paling sombong dan mendominasi di Jinling. Damian Huo. Sanggupkah kamu kehilangan orang ini? Berhenti. Bab 4613. Pada saat ini, suara acuh tak acuh datang. Hanya saja kali ini bukan Mary Hoffman atau Yadira Lawrence yang berbicara, melainkan Harvey York yang telah menonton drama itu. Pada saat ini, dia melangkah maju dan melambaikan tangannya untuk memblokir anak buah Damian Huo. Keponakan tertua, kita sekarang adalah masyarakat kerajaan, dan kita harus beradab dan sopan saat melakukan sesuatu. Jika ayahmu tidak mengajarimu pelajaran ini, aku akan mendidikmu hari ini. Bagaimanapun, di era ini, berkelahi dan membunuh sudah ketinggalan zaman. Jika Anda menghancurkan toko di depan umum, jika seseorang merekam video tanda atau sesuatu, apa yang harus Anda lakukan? Harvey York tersenyum lembut. Jadi, ketika orang melakukan sesuatu, mereka perlu menggunakan otak mereka. Jangan diprovokasi oleh beberapa orang yang peduli, membuat kekacauan, dan kemudian dimanfaatkan. Dalam hal ini, sudah terlambat untuk menyesalinya. Harvey York sangat menyadari energi keluarga Wolsing Leduk dan keluarga Jinling Hoffman di antara 10 keluarga teratas. Hanya keluarga Huo yang tersembunyi benar-benar tidak bisa melawan dua keluarga ini. Oleh karena itu, Damian Huo menghancurkan toko untuk mendapatkan orang. Itu keren. Tetapi konsekuensinya juga merepotkan. Terlebih lagi, dia akan menarik perhatian Araceli Hoffman. Jika dia tidak muncul saat ini, kapan dia akan muncul? Itu kamu. Nama keluarga adalah York. Yadira Lawrence dan Mary Hoffman juga langsung mengenali Harvey York. Mereka tidak bisa membayangkan mengapa menantu yang sombong dan mendominasi ini muncul di sini. Terutama Mary Hoffman. Menatap mata Harvey York yang penuh dengan kebencian. Masalah relik Buddha sebelumnya telah menyebabkan kerugian besar. Dan, murid kuil Dalin yang dikirim juga jatuh ke tangan Alexa Joyner secara misterius. Kejadian ini membuatnya nyaris dibunuh oleh Araceli Hoffman. Jika bukan karena permohonan Yadira Lawrence, dia akan menjadi orang hilang sekarang. Yadira Lawrence memandang Harvey York dengan jijik dan cemoohan. Dari sudut pandangnya, Harvey York, seseorang yang makan makanan lunak, berani berdiri saat ini. Apakah itu bahkan lebih konyol daripada menjadi mobil dengan lengan pria? Adapun 5 Audi dengan 8 yang dia lihat di bandara hari itu. Dia kemudian bertanya tentang mereka dan menemukan bahwa itu adalah mobil Lisandro Parada. Keluarga Parada yang tertutup. Artinya, Harvey York paling banyak adalah seorang pengemudi. Bahkan mungkin seorang teman pengemudi. Dan pengemudi. Atau teman pengemudi. Apakah ada hal lain yang tidak bisa dilakukan? Oleh karena itu, di mata Yadira Lawrence, Harvey York, menantu door-to-door, identik dengan sampah, tidak berguna, makanan lunak, kesombongan dan kebodohan. Paman York, aku tidak bisa menelan nafas ini. Jika toko ini tidak dihancurkan, orang tidak akan melakukannya. Bagaimana saya bisa main-main di masa depan? Mendengar pembukaan Harvey York, Damian Huo kesal. Tetapi dia hanya bisa berbicara dengan dingin. Bahkan jika itu kompensasi miliaran dolar setelahnya, aku akan mengakuinya. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, melihat kamu dengan enggan memanggilku paman, aku akan membantumu dengan nada bicaramu hari ini. Dan tidak ingin menghancurkan toko. Kamu bisa membiarkan mereka berjalan-jalan tanpa makanan.
berlutut dan memanggil ayahmu. Damian Huo sedikit terkejut. Paman York, apakah Anda punya solusi? Bisakah kamu membantuku? Mulai hari ini, kamu adalah pamanku. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, itu bukan masalah besar. Lagi pula, hal favorit saya adalah meyakinkan orang dengan kebajikan. Selain itu, kedua wanita ini, aku tidak senang melihat mereka. Jika aku tidak suka memukul wanita, aku akan mengipasi mereka sekarang. Mendengar kata-kata arogan Harvey York, Yadira Lawrence dan Mary Hoffman mencibir secara bersamaan. Dan sekelompok pegawai wanita cantik bahkan lebih tidak setuju. Tangan mereka bersilang di dada menunggu untuk melihat lelucon Harvey York. Bab 4614. Adapun penonton di sekitar, mereka memandang Harvey York dengan aneh. Dalam adegan ini, bahkan Damian Huo, putra tertua dari keluarga Huo yang tertutup, sedikit tidak berdaya. Harvey York tampak seperti orang biasa. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang di Baibaolou pergi tanpa makanan? Anda tidak bisa hanya melompat dan memarahi beberapa kata untuk melampiaskan kemarahan Anda. Jika itu masalahnya, maka itu akan terlalu pengecut. Yadira Lawrence melirik arloji Lovers Bridge di pergelangan tangannya, dan berkata dengan dingin, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan dengan menantumu. Aku akan memberimu setengah jam untuk melihat bagaimana kamu akan keluar dari nafas ini. Terserah Anda untuk mencadangkan atau melaporkannya. Apapun yang Anda inginkan. Aku akan melanjutkan. Mendengarkan nada sarkastik Yadira Lawrence, dan melihat ekspresi menghina Mary Hoffman, Harvey York tersenyum sedikit. Tidak terlalu peduli. Untuk wanita rendahan seperti ini, dia tahu bahwa hanya dengan membiarkan mereka menderita kerugian bodoh dan membiarkan mereka berjalan-jalan tanpa makanan, mereka dapat memiliki ingatan yang baik. Membunuh dan membunuh hati seringkali lebih menarik daripada hanya berkelahi dan membunuh. Memikirkan hal ini, Harvey York menuangkan secangkir teh sendiri. Dan di mata pembunuh Yadira Lawrence dan Mary Hoffman, dia berkata dengan ringan, keponakan tertua, berapa banyak uang tunai yang Anda miliki di tangan Anda? Damian Huo berkata dengan cepat, kurang dari 2 miliar, cukup. Harvey York mengangguk. Lalu memandang Mary Hoffman dengan penuh minat dan berkata, saya melihat kios judi batu Anda baru saja dibuka. Apakah Anda ingin bermain yang besar? Yohu, kupikir kau akan membiarkanku pergi tanpa makanan. Mary Hoffman tertegun sejenak, lalu menatap orang bodoh dan mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tersenyum. Apakah kamu pikir kamu adalah penilai harta karun atau master yang menarik perhatian? Ingin membuat kita kehilangan uang karena judi batu? Apa lelucon? Apakah kamu berbicara begitu aneh? Yadira Lawrence dan pegawai wanita cantik lainnya juga tersenyum menghina, dengan penghinaan dan sarkasme di wajah mereka. Belum lagi, di dunia perjudian ini, tidak ada pemain yang bisa menang. Bagaimana jika Harvey York mengambil keuntungan? Baibaolou tidak hanya tidak akan kehilangan uang, tetapi juga dapat mengambil kesempatan ini untuk mempublikasikannya. Bagaimanapun, batu-batu kasar ini semuanya jelas harganya, dan banyak keuntungan telah ditambahkan padanya. Apakah Anda masih bisa kehilangan uang? Sekelompok penonton juga menunjukkan sarkasme satu persatu. Menatap Harvey York dengan mata menghina yang tak tertandingi. Dia baru saja melompat keluar dan menghentikan Damian Huo. Sepertinya dia sangat baik. Semua orang mengira dia akan mengguncang orang secara langsung, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan langit. Tanpa diduga, itu untuk mengirim uang. Benar saja. Tidak mungkin seseorang yang mampu mengikuti tuan muda yang pengecut dan tidak berguna. Damian Huo sedang menatap Harvey York saat ini. Setelah melihat wajahnya yang tenang,
Dia langsung menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mempercayai Harvey York. Lagi pula, keluarga Huo sudah berutang banyak pada Harvey York. Bahkan jika itu karena Harvey York kehilangan 2 miliar. Itu bukan apa-apa. Oke. Omong kosong berakhir di sini. Jika Anda cukup tertawa, mari kita bicara tentang suaranya. Harvey York menyipitkan mata pada Mary Hoffman. Anda tahu untuk memberi tahu saya apakah batu-batu kasar ini dijual atau tidak? Jual. Tidak hanya menjual. Tetapi jika Anda membeli terlalu banyak, saya bisa mendapatkan diskon. Mary Hoffman tampak sarkastik. Batu kasar yang saya miliki di sini hampir 10.000 keping. Dan masing-masing keping jelas diberi harga sesuai dengan ukuran dan warnanya. Nilai totalnya melebihi 10 miliar. Kondisi preferensial kami adalah jika Anda membeli lebih dari 10 yuan sekaligus, Anda akan mendapatkan diskon 5%. Untuk perbandingan bodoh Anda, Tuan Muda York, saya akan memberi Anda diskon 10%. Cukup untuk memberi Anda wajah. Baik. Bab 4615. Jika Anda Tuan Muda York dan Tuan Muda Huo cukup mampu, Anda dapat mengemas semua barang ini. Bagaimana kalau aku memberimu diskon 20%? Mary Hoffman tampak menghina. Hanya saja, aku khawatir kamu akan kehilangan bahkan pakaian dalammu. Jelas. Mary Hoffman sangat jelas bahwa tidak buruk bahwa batu-batu kasar ini dapat menghasilkan batu giok 0,5%. Jika Harvey York mengemasi barang-barang ini dan membawanya pergi, maka mereka pasti tidak akan kalah. Harvey York tersenyum dan berkata, saya tidak bisa mengemasnya. Tetapi masih mungkin untuk membeli 110 yuan. Apa? Saya tidak ingin Anda memberikan diskon 20%. Jika saya membeli lebih dari 100 yuan, Anda akan memberikan diskon 15%. Tidak masalah. Mary Hoffman mencibir. Harvey York berkata dengan penuh minat. Apakah Anda yakin tidak akan menyesalinya? Mary Hoffman bersenandung. Aturan by law kami selalu bahwa barang-barang dikeluarkan dari kabinet. Dan kami tidak bertanggung jawab. Perdagangan yang adil. Dan orang tua itu tidak tertipu. Yadira Lawrence berkata dengan wajah palsu. Oke. Harvey York. Kamu menantu dari pintu ke pintu. Mengapa kamu berpura-pura menjadi murid di sini? Setelah beberapa saat, Anda kehilangan 2 miliar Master Huo. Saya akan melihat bagaimana Anda menjelaskan kepada keluarga Huo yang tersembunyi. Kalau tidak, Anda harus bersujud beberapa kali atas nama Tuan Huo. Dan saya akan membantu Anda dan meminta Mary Hoffman untuk mengembalikan uangnya. Jelas. Di mata Yadira Lawrence, 5 juta tidak semenarik membuat menantu sombong ini bersujud dan memohon belas kasihan. Harvey York tersenyum dan berkata ringan, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah sepele ini. Bau mulut hari ini. Saya membuat keputusan untuk keponakan tertua saya. Kalau tidak, hati nuraniku akan terganggu oleh pamannya yang mulut terbuka dan pamannya yang tertutup. Yadira Lawrence mencibir, oke. Jika Anda bisa mengeluarkan bau mulut seperti itu, saya akan bersujud kepada Anda dan mengakui kesalahan Anda. Jelas. Di mata Yadira Lawrence, menantu dari rumah ke rumah yang makan nasi lunak berani keluar lagi dan menamparkan wajahnya. Dan tidak ada yang memiliki kemampuan sama sekali. Dan berani memasuki bidang gulat para raksasa papan atas. Ini tidak hanya sesederhana tidak tahu cara menulis karakter mati, tetapi juga terlalu banyak berpikir, sombong, melucu, melompat-lompat. Ayo, keponakan tertua, biarkan seseorang bersiap untuk memindahkan barang. Harvey York tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Yadira Lawrence, tetapi langsung pergi ke area perjudian batu. Dia sedikit menyipitkan matanya. Dan batu-batu asli di depannya berbeda satu sama lain. Di lapangan,
Lebih dari 80% batu asli kusam dan kusam. Dan pada pandangan pertama, itu adalah badan batu biasa. Sebagian besar yang kasar memiliki sinar cahaya yang redup. Tetapi dibandingkan dengan harga di luar, sinar cahaya ini tidak signifikan. Hanya ada sekitar 100 batu yang ada di langit. Dan warnanya berbeda. Keponakan besar. Bagian ini. Bagian ini. Dan bagian ini. Harvey York melirik ke tempat di lapangan. Dengan lambaian tangan Damian Huo. Bawahannya membawa semua batu kasar yang ditunjukkan oleh Harvey York. Segera. Sekitar 100 batu berkumpul. Dan di depan mata Harvey York. Sisa waktu sudah redup. Penonton di sekitar sudah membantu Harvey York menghitung total harga. Pada saat ini, harga batu kasar yang dipilih Harvey York telah bertambah hingga lebih dari 600 juta. Melihat adegan ini, Yadira Lawrence dan Mary Hoffman sama-sama menyindir. Dengan bimbingan biasa seperti Harvey York, jika Anda dapat menghasilkan uang dengan berjudi batu, ada begitu banyak penilai harta dan ahli mata bor di negara ini. Lebih baik untuk memukulnya di tanah. Namun, Harvey York melambaikan tangannya tanpa tergesa-gesa dan berkata, "Bayar." Bab 4616. Segera. Harganya dihitung. 580 juta. Mary Hoffman yang setengah tersenyum juga memberi Damian Huo harga keanggotaan dengan wajah baik hati. Jelas. Dia juga siap untuk membunuh dan membunuh. Tuan Huo. Kumpulan batu kasar kami baru saja tiba. Dan Anda juga pelanggan pertama. Untuk mewakili ketulusan kami. Jika Anda membutuhkan seorang ahli untuk memotong batu, kami akan memberikan layanan ini secara gratis. Karena itu, Mary Hoffman juga sengaja tersenyum manis. Dan gigi Damian Huo gatal karena marah. Namun, Harvey York tersenyum dan berkata, "Karena manajer Hoffman memberi kami layanan ini, maka kami tidak sopan. Ayo, potong, segera." Ahli pemotong batu dari seluruh pasar Feng Shui diundang. Mereka terkejut melihat begitu banyak batu kasar. Tetapi mereka segera mulai bekerja. Segera, deru mesin datang dari aula, merangsang mata dan saraf semua orang. Bahkan dalam adegan yang begitu kacau, semua orang yang hadir masih menantikan untuk melihat lelucon Harvey York. Bagaimanapun, ini ada 500 juta batu kasar. Secara umum, Bai Baolou tidak bisa menjual begitu banyak batu kasar dalam sebulan. Beberapa orang berpengetahuan bahkan menganalisis bahwa puluhan ribu batu kasar dari Bai Baolou diperkirakan memiliki harga cadangan 10 hingga 20 miliar. Dengan beberapa penipu lagi seperti Harvey York, Bai Baolou sudah cukup. Dan sisanya diperoleh. Mary Hoffman bahkan meletakkan tangannya di dadanya dan berkata dengan ekspresi sarkastik, "Terima kasih atas cinta dari Tuan Muda York dan Tuan Muda Huo. Beberapa idiot lagi sepertimu. Dan Tuan Muda Hoffman pasti akan menghadiahiku dengan baik." Yadira Lawrence juga diejek. Memberi anak harta karun. Mungkinkah nama belakangnya adalah York? Dia melihat ekspresi Harvey York yang penuh dengan penghinaan dan ejekan. Dengan tatapan menghina. Dia tidak bisa mengetahuinya. Cynthia Zimmer juga seorang bintang wanita dari generasi baru. Dan dia juga orang yang agak terkenal. Bagaimana Anda bisa berteman dengan sampah seperti Harvey York? Dia Yadira Lawrence telah melihat begitu banyak putra dan putri. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia memiliki kontak mendalam dengan sampah. Mendengar penghinaan dan ejekan dari pihak lain, wajah Damian Huo juga sangat jelek. Meski dia memilih untuk mempercayai Harvey York, bukan berarti dia penuh percaya diri. Sebagai gantinya, Harvey York memegang cangkir teh dan berkata dengan ringan saat dia minum, "Keponakan tertua. Apakah Anda ingin secangkir teh? Atau aku khawatir kamu akan terlalu bahagia untuk sementara waktu dan mulutmu akan kering."
Ngomong-ngomong, ingat untuk menghukum hati sebentar. Jangan sopan. Bagaimana Anda mengeluarkan napas? Bagaimana Anda keluar? Mendengar kata-kata Harvey York, sekelompok pegawai wanita cantik menoleh. Berpikir bahwa hidung Harvey York bukanlah hidung. Dan matanya bukanlah mata. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan orang yang arogan, namun tidak kompeten. Beberapa penonton bahkan diam-diam mengingat penampilan Harvey York dan mengingat ketidakadilan ini. Semua orang siap menunggu sampai ada kesempatan untuk mengadu pria ini dengan baik dan memberitahu dia mengapa bunganya begitu merah. Dan tepat ketika Yadira Lawrence dan Mary Hoffman hendak melanjutkan membaca lelucon Harvey York, seorang master tiba-tiba bergidik dan berkata dengan keras, "Keluar! Keluar! Ini BGS. Aku di sini juga. Ini Lan Yu. Ya Tuhan. Warnanya kuning dan hijau. Ini Fu Lu Shou. Ini Kaisar Hijau." Para master di antara penonton terkejut. Dan satu persatu, mereka mempercepat gerakan mereka. Segera, ratusan batu dibuka. Semuanya adalah batu giok. Dan tidak ada batu sisa. Bab 4617. Semua penonton di antara penonton tercengang. Melihat pemandangan bau guang melonjak ke langit di depan mereka. Semua orang tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Damian Huo juga tertegun sejenak. Lalu dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Ponsel di tangan sekelompok asisten toko wanita cantik semuanya hancur ke tanah dengan pop dan mulut mereka yang terbuka tidak bisa ditutup untuk waktu yang lama. Yadira Lawrence dan Mary Hoffman sama-sama tercengang. Masing-masing seolah ditampar dengan keras. Mengapa mereka tidak mau mempercayai pemandangan yang mereka lihat? Bagaimana semuanya bisa berubah menjadi hijau entah dari mana? Yang paling penting adalah ini adalah batu giok berkualitas tinggi. Dan nilainya sangat tinggi. Nilai totalnya mungkin mendekati 10 miliar. Membawanya ke pelelangan bahkan lebih tak terbayangkan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 500 juta menjadi 10 miliar. Kecepatan menghasilkan uang ini tidak mungkin diambil dengan karung. Tuhanku, semua sudah kehabisan giok. Ini tak terbayangkan. Ini luar biasa. Bahkan penilai harta karun top di negara ini tidak bisa melakukan ini. Kan? Ini pasti karya Master Feng Shui top. Dikatakan bahwa ahli Feng Shui top dapat mengamati ki melintasi gunung. Saya tidak percaya sebelumnya. Tapi sekarang saya percaya. Ya Tuhan. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku sangat terkejut. Bahkan jika aku mati sekarang, aku tidak menyesal. Ke atas. Tuan. Anda harus meninggalkan kami kartu nama. Kami harus mengunjungi Anda. Harvey York berdiri dengan tangan acuh tak acuh saat ini. Tetapi di mata orang lain, dia membenci lautan badai. Hanya dapat dikatakan bahwa orang yang dapat melakukan ini tidak ada bandingannya di dunia. Banyak penilai harta karun dan pengebor mata yang awalnya datang untuk menonton kesenangan akan berlutut saat ini. Untuk kemampuan dan sarana Harvey York, mereka benar-benar jatuh ke tanah. Di sisi lain, Yadira Lawrence, Mary Hoffman, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey York begitu baik. Dalam setengah jam, begitu banyak zamrud tersapu bersih. Dibandingkan dengan nilai yang ditawarkan, mereka hampir muntah darah. Dan Mary Hoffman ingat bahwa dia benar-benar memberi Harvey York diskon 20%. Dan pada saat ini, dia ingin memukulnya ke tanah. Ayo, semuanya, diam, diam. Pada saat ini, Harvey York bertepuk tangan. Pada saat ini, dia sangat mampu menarik. Dia bertepuk tangan seperti ini. Seluruh tempat itu sunyi. Dan semua orang memandangnya. Semua orang. 10.000 batu kasar yang ada di sini. Dan yang bisa menghasilkan zamrud. Semuanya ada di sini bersamaku. Sisanya,
99% adalah memo. Dan beberapa tidak cukup untuk menutupi biaya. Saya tidak berpikir semua orang cukup bodoh untuk terus berjudi di sini. Kan? Membunuh dan membunuh. Hati pembunuh sejati. Teknik 100% Zamrud Harvey York telah menarik perhatian semua orang. Bagaimana orang bisa mempertanyakan tatapannya? Selain itu, Harvey York dengan baik hati mengingatkan semua orang bahwa batu mentah yang tersisa di Baibaulu adalah limbah. Jadi kecuali otak mereka rusak. Jika tidak, siapa yang akan datang ke sini untuk memberikan uang? Akibatnya, sisa batu kasar gedung Baibau hanya bisa membusuk di tangan mereka. Faktanya, hal yang sama juga benar. Pemain yang awalnya akan mengambil kesempatan ini untuk membeli beberapa batu kasar lagi telah tenang. Hancur. Kali ini benar-benar berakhir. Bajingan ini membunuh dan membunuh. Yadira Lawrence dan Mary Hoffman jatuh ke dalam gua es dalam sekejap. Bab 4618. Yadira Lawrence dan Mary Hoffman tidak tahu bagaimana Harvey York menemukan semua batu giok ini. Yang perlu mereka ketahui adalah bahwa Baibaulu Hoffman telah kehilangan terlalu banyak kali ini. Pasar Feng Shui antik di Jinling sangat besar. Tidak perlu setengah hari bagi semua orang untuk mengetahui bahwa Harvey York menghabiskan 500 juta dan menghabiskan 10 miliar dari sini. Bagaimana cara menjual sisa hampir 10.000 batu kasar? Bahkan, seluruh lingkaran perjudian batu negara tidak akan terlalu besar. Dan bisnis saya khawatir barang antik yang terkait dengan keluarga Hoffman tidak akan berlanjut di masa depan. Lagi pula, mereka yang bertaruh pada batu bertaruh pada kepercayaan, bukan demi mengirim uang. Jadi ketika Damian Huo memerintahkan bawahannya untuk memindahkan batu giok itu, Yadira Lawrence dan Mary Hoffman mengertakkan gigi dengan kebencian. Mereka tidak sabar untuk menggigit Harvey York langsung sampai mati. Dan kemudian merebut kembali barang-barang itu. Harvey York tersenyum sedikit. Berjalan ke mereka berdua sambil memegang cangkir teh. Dan berkata dengan ringan, "Apa?" Bahkan kedua wanita cantik itu tidak yakin. Apakah saya akan membiarkan kalian semua pergi tanpa makanan hari ini? Apakah kamu akan ayak dan bersujud seperti setuju untuk mengirimku pergi? Mary Hoffman menggigit giginya dan berkata dengan dingin. Harvey York, brengsek, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya pasti akan memberitahu Tuan Muda Hoffman tentang masalah ini. Dan Anda akan segera mengetahui konsekuensinya. Mata Yadira Lawrence berubah suram dalam sekejap. Saya akan memberitahu Tuan Muda Leduk tentang segalanya hari ini. Aku yakin dia, pemuda nomor 1 di Wolsing, pasti akan mengingat namamu. Harvey York. Yohu. Mengancamku. Senyum main-main muncul di sudut mulut Harvey York. Baru saja. Kalian bersaing satu sama lain dan memintaku untuk membiarkan kuda-kuda itu datang. Mengapa Anda tidak bisa melakukannya sekarang? Tidak bisakah kamu menerima kekalahan? Kamu masih mencari kesempatan untuk membalaskan dendamku. Bahkan membiarkan orang merampok mereka di tengah jalan. Katakan, tidak ada gunanya. Keponakan tertua saya telah memindahkan 300 orang untuk mengawalnya. Jika Anda memiliki kemampuan, ambillah. Jika kami bisa mengambilnya, kami akan memberimu akun. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat siapa yang masuk akal. Anda, Mary Hoffman, yang diekspos oleh Harvey York, menunjuk Harvey York dan siap mengutuk. Apa yang kamu, aku, milikku, Harvey York tampak dingin. Aku akan memberimu 1 menit. Berlututlah dalam 1 menit. Bersujud dan akui kesalahanku dan kirim aku pergi. Itu hanya untuk hari ini. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan menyesalinya sepenuhnya. Bersujud padanya. Mary Hoffman menggigil karena marah ketika mendengar kata-kata itu. Mengapa? Yadira Lawrence juga mencibir. York, kami berani bersujud kepada Anda.
Apakah Anda berani menerimanya? Dalam kapasitasmu, selai yang kamu beli, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, terakhir kali tentang relik Buddha. Anda harus membiarkan saya mengejar dan membunuh saya. Dan Anda harus menghitungnya kembali. Yah, selain bersujud dan meminta maaf, kamu harus membuat video tentang dirimu sendiri dan mempostingnya secara online. Aku tidak meminta terlalu banyak, kan? Oleh karena itu, Harvey York melihat Rolex di pergelangan tangannya. Tentang relik Buddha, ekspresi Mary Hoffman tiba-tiba berubah. Dia mengerti bahwa Harvey York pasti bersama Alexa Joyner. Dengan dukungan keluarga penggabung Jinling, dia memang memenuhi syarat untuk menghadapi Araceli Hoffman secara langsung. Tetapi mengingat bahwa Harvey York, seorang pria, benar-benar berukuran orang dengan memakan nasi lunak wanita, Mary Hoffman bahkan lebih menghina. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, Harvey York, aku akui bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan. Tetapi itu tidak berarti kamu dapat menginjak kepala kami. Bab 4619. Kamu telah memenangkan 10 miliar. Dan kamu juga telah membuang batu asli kami yang lain. Yang cukup untuk memanfaatkannya. Apalagi yang bisa kamu lakukan untuk kami? Apakah Anda ingin kami bersujud dan mengakui kesalahan kami dan membuat video? Hanya bercanda. Jelas. Untuk Mary Hoffman, dia sudah kalah total. Bagaimana dia bisa berkompromi dan mengakui kekalahan saat ini? Sekarang berlutut dan bersujud untuk mengambil video. Sungguh memalukan. Lebih baik terus berjuang sampai akhir dan pertahankan martabat terakhirmu. Yadira Lawrence juga menggertakkan giginya, menatap Harvey York dan berkata, jika Anda memiliki nama keluarga York, Anda dapat menggunakannya jika Anda bisa. Kita semua di sini. Namun, aku tidak percaya apa yang bisa kamu lakukan pada kami. Apakah mungkin untuk membunuh kami? Atau apakah kamu akan menamparkan kami? Jika kamu berani menyentuh salah satu rambut kami, aku berjanji, kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Seluruh keluargamu juga akan membayar harga yang tak terbayangkan untuk tindakan sembronomu. Pada saat ini, Damian Huo, yang sedang menonton drama di samping, datang dan berkata, saya berkata dua wanita cantik, jika Anda ingin saya menonton, Anda harus berlutut dan bersujud. Paling-paling, aku akan memohon pada Paman York untukmu. Jadi jangan posting videonya. Cukup kau tahu beberapa ratus kepala. Paman Yorkku adalah ahli Feng Shui dari satu generasi. Jika dia mau, dia bisa mengangkat jari kelingkingnya dan membunuh kalian semua. Damian Huo awalnya membenci kedua wanita ini, dan akan mencari kesempatan untuk menenggelamkan mereka di Qinhuai. Tapi sekarang dia memiliki ekspresi simpati dan tidak ada dendam. Kali ini, Bai Baolou berburu angsa liar sepanjang tahun. Tetapi angsa itu mematuk matanya. Tidak hanya sesederhana penghinaan, tetapi juga kerugian besar. Jika salah satu tidak baik, gedung Bai Bao akan bangkrut. Jadi apa dia begitu marah? Berhenti bicara omong kosong. Mary Hoffman memandang Harvey York dengan jijik. Meskipun aku bukan keturunan langsung dari keluarga Hoffman di Jinling, nama keluargaku adalah Hoffman. Aku memiliki darah berharga dari 10 keluarga teratas yang mengalir di tubuhku. Biarkan aku berlutut untukmu. Kecuali jika kamu menjadi kuburan. Yadira Lawrence juga mencibir. Badut yang melompat ke balok. Dia telah menemukan kesempatan untuk pamer. Jadi dia bisa menekan kita. Kamu sedang berpikir tentang kentut. Harvey York selesai minum teh di tangannya dan meletakkan cangkir tehnya. Tersenyum dan bertepuk tangan. Dan berkata, saya sudah memberi Anda kesempatan. Tetapi Anda sendiri tidak menghargainya. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu.
membunuhnya. Ingat, bukan karena aku tidak memberimu kesempatan. Itu karena kamu sendiri tidak menghargainya. Untuk sementara, jangan membenciku. Bahkan jika kamu membenciku, itu tidak masuk akal. Harvey York menghela napas sedikit. Melihat ekspresi si bodoh itu, Mary Hoffman mengangkat kepalanya dengan keras kepala saat ini. Dan berkata dengan keras, York, jika kamu memiliki kemampuan, biarkan kuda itu datang. Jika aku takut padamu, nama keluargaku adalah milikmu. Yadira Lawrence juga memandang Harvey York dengan dingin. Tetapi dia ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan Harvey York. Dan para penonton di lapangan menemukan bahwa ada banyak kesenangan untuk ditonton. Dan semuanya datang. Termasuk banyak tamu yang sedang menonton barang antik. Lagi pula, adegan Harvey York barusan membuat mereka mengagumi mereka. Nyonya, bisakah Anda menunjukkan apa yang Anda lihat? Harvey York melirik seorang wanita parubaya dalam congsam halus pada saat ini. Wanita parubaya itu memegang batu giok kuno, yang baru saja dia beli, dan menyerahkannya sambil tersenyum. Bab 4620. Tuan York. Ini adalah bau giok yang harum dari dinasti Zhou Barat yang telah lama saya tonton. Dikatakan bahwa wewangian di atas dapat diturunkan selama berabad-abad. Anda membantu saya mengetahui berapa nilainya. Aku menawar untuk waktu yang lama sebelum aku membelinya seharga 2 juta. Damian Huo dan yang lainnya serta penonton lainnya langsung menoleh. Harvey York dapat mengidentifikasi batu kasar. Jadi bukan masalah besar untuk melihat beberapa barang antik. Bukan. Kelopak mata Mary Hoffman melonjak. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa saat ini. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di dadanya. Menjaga kesombongan dan sarkasme terakhirnya. Harvey York mengambil apa yang disebut bau giok yang harum. Tersenyum dan berkata, Zhou Barat. Kurasa itu minggu lalu. Kan? Saat berbicara, Harvey York membanting potongan bau giok yang harum, yang dikenal sebagai dinasti Zhou Barat, menjadi 2 bagian. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Bahkan Damian Huo pun tercengang. Dan wanita parubaya itu bahkan lebih lamban. Ini adalah sesuatu yang harganya 2 juta untuk dibeli. Orang ini, Harvey York, jatuh saat dia bilang dia jatuh. Tuan York, bagaimana Anda bisa menghancurkan bau giok saya yang harum? Ini adalah harta nasional. Harvey York menyerahkan 2 potongan batu giok di tangannya dan berkata dengan ringan, ini palsu. Penonton gempar. Palsu. Perhatikan baik-baik. Ini adalah sepotong batu giok kuno yang tidak palsu. Seharusnya sudah digali dari tanah belum lama ini. Tapi seseorang melubanginya dengan mesin canggih dan memasukkan bubuk gaharu. Jadi, batu giok kuno ini, yang bernilai paling banyak puluhan ribu keping, langsung menjadi bau giok yang harum dari dinasti Zhou Barat. Itu sebabnya aku bilang ini dibuat minggu lalu. Kalau tidak percaya, lihat bubuk gaharu ini. Masih sedikit segar. Banyak penilai harta di lapangan berkumpul setelah mendengar kata-kata itu, dan mulai menilai mereka satu persatu. Mereka tidak takut menyinggung orang di bidang pekerjaan ini. Setelah membacanya dengan seksama pada saat ini, mereka semua terkejut satu persatu. Palsu. Pasti palsu. Dan kualitas gaharunya tidak bagus. Bajingan. Kamu bahkan berbohong padaku. Mengira uangku diambil di jalan. Wanita parubaya itu melangkah maju dan menamparkan wajah kusam Mary Hoffman. Tempat ini. Wanita tua itu tidak akan pernah datang lagi. Tempat ini adalah toko hitam. Mary Hoffman melontarkan kata-kata. Dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Tetapi dia tidak berani melawan. Karena wanita parubaya di depannya adalah saudara ipar seorang pria besar di Jinling. Dia menjual barang palsu dan seharusnya dipukuli.
Dan yang paling penting adalah bahwa gedung Baibau Hoffman telah memiliki arus orang yang begitu besar hanya beberapa tahun setelah dibuka. Alasan yang paling penting adalah bahwa ia mengklaim bahwa setiap item adalah nyata. Namun tanpa diduga, Harvey York menamparkan wajahnya di tempat dan membuka topeng mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa yang disebut toko harta karun ini tidak berbeda dengan toko hitam di luar. Bajingan. Aku tidak akan membelinya. Benda ini harus dikembalikan. Jika kamu tidak berhenti, aku akan melapor ke pejabat. Tiba-tiba, seluruh gedung Baibau melompat, dan sekelompok besar orang berkerumun. Beberapa orang datang dari tempat lain dengan tiket dan barang antik hanya untuk satu tujuan, yaitu mengembalikan barang dengan tegas. Adegan ini memenuhi Yadira Lawrence dan Mary Hoffman dengan keputusasaan di hati mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York memiliki langkah yang lebih kejam. Hanya beberapa kata, dan Baibau Law dihapuskan. Kali ini, kerugian Baibau Law diperkirakan lebih dari 10 miliar. Dapat dikatakan bahwa reputasinya telah hancur total, dan bisnisnya juga telah sepenuhnya hilang. Hancur. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.